Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Agribisnis dan Kewirausahaan. Pada hari ini kita akan bicara tentang pasar dan pemasaran dengan 3 sub pokok bahasan, yaitu pengertian pasar dan pemasaran, permintaan dan penawaran, serta segmentasi pasar. Pasar secara definitif seringkali diartikan sebagai suatu tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Padahal dalam pengertian yang lebih luas, pasar tidak hanya dibatasi pada suatu tempat, tetapi juga bisa terjadi melalui sarana elektronik seperti halnya internet, telepon, ataupun fax email. Pasar juga bisa didefinisikan sebagai himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk, di mana pasar nyata merupakan himpunan konsumen yang pasti melakukan transaksi, sedangkan pasar potensial adalah himpunan konsumen yang berpeluang atau berpotensi untuk melakukan transaksi di masa yang akan datang. Pasar juga bisa didefinisikan sebagai suatu mekanisme di mana terjadinya pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, sedangkan pemasaran ini adalah upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen melalui penciptaan suatu produk dan suatu transaksi, di mana pemasaran ini mencakup strategi untuk memasarkan barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan menurut Kotler, pemasaran itu merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dengan cara menciptakan atau mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Dalam pemasaran, ini ada terjadinya pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran, di mana permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada satu waktu tertentu. Permintaan biasanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan juga ramalan di masa yang akan datang. Nah, sedangkan penawaran itu meliputi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan pada satu waktu tertentu. Penawaran biasanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain, teknologi, harga input, dan tujuan perusahaan. Nah, jumlah permintaan dan penawaran serta jenis barang yang ada di pasar itu bisa dijadikan sebagai suatu dasar untuk mengetahui struktur pasar. Nah, struktur pasar ini kita perlukan agar kita bisa menciptakan strategi atau kebijakan pemasaran yang cocok dalam memenangkan persaingan. Nah, struktur pasar atau market structure ini mengacu pada karakteristik organisasi pasar yang menentukan perilaku perusahaan dalam suatu industri, di mana struktur pasar terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna biasanya terdiri dari sejumlah besar penjual dan pembeli, di mana ciri-cirinya antara lain produk yang dihasilkan homogen, kemudian bebas untuk free exit industri, kemudian produsen bersifat sebagai price taker, dan promosi biasanya tidak begitu diperlukan dalam pasar persaingan sempurna. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna hanya terdapat satu atau beberapa penjual saja. Nah, biasanya barang yang diperdagangkan bersifat khusus, sulit bagi perusahaan baru untuk masuk, serta pedagang tidak memiliki hak untuk menentukan harga. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah pasar monopoli, di mana pada pasar ini hanya terdapat satu penjual. Biasanya dicirikan oleh konsep barang yang dihasilkan itu biasanya tidak ada pengganti, kemudian juga sulit masuk ke dalam industri ini, kemudian kekuatan dalam menentukan harganya sangat kuat, serta promosi kurang diperlukan. Sedangkan pasar oligopoli biasanya hanya terdiri dari sedikit penjual, di mana barang yang dihasilkan bersifat standar, kemudian untuk masuk industri ini sedikit sulit, dan peran iklan sangat dominan, serta persaingan lebih ditentukan pada kualitas dan desain. Sedangkan pasar persaingan monopolistik ini terdiri dari banyak penjual atau banyak perusahaan, namun ukurannya relatif sama. Nah, ciri-cirinya antara lain produk yang dihasilkan berbeda corak, kemudian jumlah produsennya relatif banyak, dan masuk ke dalam industri ini juga relatif mudah. Sedangkan pasar duopoli, nah ini terdiri dari dua produsen atau dua perusahaan, di mana penetapan harga pada pasar ini biasanya ditentukan oleh sepihak atau kesepakatan dari kedua belah pihak, dan juga ketergantungan antar kedua perusahaan ini cukup tinggi dan sulit bagi perusahaan baru untuk masuk. Nah, kelompok pasar ini terdiri dari pasar konsumen, yaitu pasar konsumen adalah individu atau rumah tangga yang membeli suatu produk untuk dikonsumsi sendiri. Sedangkan pasar industri itu adalah kelompok atau pihak yang membeli suatu produk untuk diolah kembali menghasilkan barang dan jasa lanjutan.
Sedangkan pasar reseller ini adalah pasar yang terdiri dari individu atau organisasi yang melakukan penjualan kembali atas barang dan jasa yang dibelinya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan pasar pemerintah adalah unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Nah, segmentasi pasar ini membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Ada beberapa variabel dalam melakukan segmentasi pasar. Yang pertama adalah segmentasi pasar konsumen. Variabel yang utama yang mempengaruhi segmentasi pasar konsumen yang yaitu geografis. Geografis ini bisa dibagi atas provinsi, kabupaten, kecamatan, iklim dan sebagainya. Yang kedua adalah demografis, misalnya pasar dibagi menurut umur, jenis kelamin, daur hidup keluarga, pendapatan, agama, ras dan lain sebagainya. Kemudian psikografis, nah ini bisa dibagi menurut kelas sosial, ya, gaya hidup, karakter kepribadian dan sebagainya. Sedangkan berikutnya adalah perilaku, misalnya dibagi menurut pengetahuan, sikap, kegunaan dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan segmentasi pasar industri, variabel utamanya antara lain adalah demografis, yaitu jenis industri, besar perusahaan, lokasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karakteristik pengoperasian, yakni terdiri dari teknologi yang difokuskan, kemudian status pengguna, dan juga kemampuan pelanggan. Berikutnya adalah pendekatan pembeli, yakni terdiri dari organisasi pembeli, kemudian sifat hubungan, struktur kekuatan, kebijakan pembeli, dan kriteria umum. Sedangkan karakteristik personel industri terdiri dari kesamaan pembeli, sikap terhadap risiko, dan juga kesetiaan. Faktor situasional misalnya mencakup urgensi, penggunaan khusus, dan juga besarnya pesanan. Nah, sedangkan untuk pasar sasaran atau market targeting, ini untuk mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Nah, kegiatan untuk menetapkan pasar sasaran meliputi yang pertama adalah evaluasi segmen pasar. Untuk mengevaluasi segmen pasar, kita perlu mengetahui ukuran dan pertumbuhan segmen. Kemudian kita perlu juga mengetahui struktur segmen yang menarik, misalnya dari sisi profitabilitas, kemudian ancaman dari produk pengganti, ataupun sasaran dan sumber daya perusahaan. Kemudian tahapan berikutnya adalah memilih segmen. Di sini kita akan menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai yang tinggi bagi perusahaan. Misalnya memilih segmen itu bisa berdasarkan pemasaran serba sama, yaitu melayani semua pasar dan tawaran pasar, atau pemasaran serbaneka, merancang tawaran untuk semua pendapatan, tujuan, dan kepribadian, atau pemasaran yang terpadu, khusus untuk sumber daya manusia yang terbatas. Dan yang ketiga adalah menentukan posisi pasar atau market positioning. Nah, ini untuk menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing dari produk yang dihasilkan. Ya, kemudian juga posisi produk ini untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan juga atribut-atributnya. Contoh misalnya dalam pasar otomotif, kalau mobil Mercedes itu biasanya diposisikan sebagai mobil mewah, sedangkan mobil Kijang misalnya diposisikan sebagai mobil keluarga, ya. Nah, strategi dalam menentukan posisi pasar, nah ini terdiri atas beberapa faktor. Yang pertama adalah atas dasar atribut, misalnya harganya murah atau harganya mahal. Yang kedua berdasarkan kesempatan penggunaan, misalnya hemat energi dan lain sebagainya. Kemudian untuk berdasarkan kelas pengguna, misalnya untuk anak-anak, untuk dewasa dan lain sebagainya. Kemudian langsung menghadapi pesaing dan juga berdasarkan kelas produk. Nah, untuk memilih dan melaksanakan strategi penentuan pasar, yang pertama adalah kita identifikasi keunggulan kompetitif yang bisa memberikan nilai terbesar, yaitu dengan cara diferensiasi produk, diferensiasi jasa, personil ataupun citra. Yang kedua adalah memilih keunggulan kompetitif yang tepat, misalnya berapa banyak perbedaan yang dipromosikan, kemudian perbedaan mana yang akan dipromosikan. Dan ketiga adalah mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang kita pilih. Oke, kira-kira itu materi yang bisa saya sampaikan untuk topik ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.